Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Direktur Sistem Informasi Statistik, Bapak Joko Parmianto, MEDC. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pegawai Direktorat SIS, Badan Pusat Statistik. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya, Billy, dalam acara Kamis Eksis edisi ke-73 dengan tema Pasti, The Intelligence Engine for Smarter Decision. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pagi hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjut mengenai aplikasi Pasti. Aplikasi yang baru saja rilis di lingkungan Badan Pusat Statistik pada kemarin tanggal 8 Oktober. Sebenarnya Pasti itu apa sih? Digunakan untuk apa? Serta manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut di kedepannya? Saya penasaran. Dan tentunya Bapak Ibu juga penasaran dong soal semua hal yang tadi. Nah, untuk menjawab itu semua, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari tim yang berada, tim pengembang dari aplikasi Pasti, yaitu tim Core Direktorat Sistem Informasi Statistik. Tapi sebelum memasuki sisi materi, kita akan mendengarkan pembukaan terlebih dahulu sekaligus arahan dari Direktur Sistem Informasi Statistik Bapak Joko Parmianto MEDC. Oleh karena itu kepada Bapak Joko Parmianto saya persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih, Bang Billy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, teman-teman madya. Oh, alhamdulillah di sini join dengan kita Mbak Idyah ya. Alhamdulillah sehat ya Mbak Idyah ya? Alhamdulillah. Oh ya besok, asesmen ya, semoga lancar Mbak Idyah juga. Dan juga teman-teman madya yang bergabung sepertinya ada Mas Danuk juga, kemudian ada beberapa yang lain, tanpa menghormati rasa hormat dan terutama teman-teman semua yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk Kamis Eksis. Udah lama saya menunggu-nunggu sebetulnya. Kamis Eksis kok nggak pernah ada lagi ya Mbak Sekar ya? Terus tiba-tiba ini, kita bisa, menyelenggarakan Kamis Eksis kembali, begitu. Jadi ini sangat, apa namanya, sangat kita tunggu-tunggu bersama di tengah, berbagai, eee, apa, badai pekerjaan begitu ya yang ada di BPS, begitu. Nah, untungnya pagi ini tidak ada pantun dari Mas Billy, jadi saya merasa safe, terima kasih banyak. Jadi saya nggak perlu menyiapkan pantun gitu ya. Dan jadi, ini membuat saya menjadi lebih lebih enjoy gitu karena nggak ada pressure untuk pantun, Bang Billy. Baik, pagi ini kita akan diskusikan terkait dengan Pasti gitu ya. Nanti, Mbak Idyah dan teman-teman dari Core, Mas Rahman dan tim, ada Mas, Agung dan teman-teman juga. Ini nanti akan menyampaikan salah satu aplikasi yang memang sebetulnya kemarin soft launching, Bang Billy. Jadi belum di-launching secara utuh gitu ya, karena ini memang, tuntutan untuk kita, mendukung, proses bisnis di BPS begitu, yang terutama terkait dengan teman-teman di, national accounts atau neraca begitu. Nah jadi memang, Pasti ini adalah, product name daripada makro analisis sistem. Nah nanti mungkin detailnya akan, teman-teman core yang akan menyampaikan. Nah maksud saya di sini bahwa kita tetap akan terus mendukung BPS dengan proses bisnisnya, dan harapan kita ini nanti akan di-embed dengan AI. Nah, ada artificial intelligence yang kita embed. Jadi, teman-teman, AI harus menjadi salah satu, apa ya, bahan kajian yang perlu kita implementasikan di setiap tim kita. Entah itu di core, bahkan kalau perlu di BOS gitu ya. Ada artificial intelligence yang kita tempel sehingga nanti untuk masalah, pembuatan KAK, pembuatan ini mungkin bisa dibantu dengan AI gitu. Jadi lebih lebih cepat dan lebih, sesuai dengan konteks. Saya nggak tahu nanti tahun berapa itu akan terwujud, tapi paling nggak kita bisa memiliki visi. Karena Pasti ini muncul dari visi tahun 2014, 2015. Jadi sekitar 10 tahun visi ini baru kemudian, bisa terwujud
menjadi pasti sampai sekarang di saat ini begitu. Nah, mungkin kalau yang penasaran seperti apa pasti maka kita ikuti ya, Bang Billy ya, terkait dengan, software yang baru kita lakukan soft launching-nya, kemarin di bulan Oktober ini, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua meskipun banyak yang tidak menyalakan, kamera, tapi, tadi saya ketemu Farhan di sini secara live dan juga secara online ternyata. Jadi, semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan kita begitu ya, dalam menyu apa, me memberikan, support kepada BPS yang lebih, berdampak begitu. Baik, saya kembalikan Mas Billy, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Mungkin saya, tetap akan join gitu ya, tapi mungkin, mendengarkan, teman-teman kita dari core yang akan menyampaikan terkait dengan pasti, sehingga kita bisa melangkah dengan pasti, begitu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Billy. Terima kasih Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melangkah melangkah dengan pasti sebenarnya jadi ini ya, tagline yang menarik juga sebenarnya bisa dipakai nanti ya mungkin ke depannya ya, melangkah dengan pasti. Oke. Oke, setelah mendengarkan arahan tadi tanpa berlama-lama lagi karena kita semua udah ada di acara ini dan tentunya penasaran gitu. Apa sih itu pasti gimana manfaatnya ke depannya digunakan untuk apa? Langsung aja kita akan memasuki sesi materi yang akan disampaikan oleh tim pengembang di belakang aplikasi Pasti ini. Siapa lagi kalau bukan tim Core? Untuk itu, saya persilakan kepada Bu Diah dan tim Core untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Billy, Mas Billy, Kak Billy, Pak Billy, Om Billy. BTW Bu Idia. Kurang iya, kurang iya. Oh iya, Bu Diah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Joko, Direktur Sistem Informasi Statistik, kemudian rekan-rekan Prakom Alimadya di SIS dan rekan-rekan semua yang hadir di sini begitu ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya meskipun nggak secara live dengan sehat walafiat ya. Jadi saya ingin ini dalam banget gitu ya karena sehat itu kalau orang bilang kan sehat itu mahal ya. Kalau menurut saya sakit yang mahal. Kenapa? Karena dengan sakit itu banyak momen-momen yang terlewat gitu ya. Nggak ada sakit yang murah gitu ya. Karena saya memang baru-baru ini mengalami begitu ya. Jadi setelah rilis pasti di soft launching ya, soft launching di tanggal 8, kemudian mengikuti acara sampai penutupan, sebelum penutupan, kemudian saya harus ke Surabaya gitu ya, ada keperluan di sana. Nah, disitulah sehatnya dicabut sebentar gitu ya, mengalami sakit yang agak lama penyembuhannya, kurang lebih 2 minggu sehingga bisa kembali lagi ke Jakarta begitu dan aktif kembali. Terima kasih doanya teman-teman semua. Jadi memang sehat itu penting gitu ya. Kita harus yang tidak boleh kita lewatkan adalah makan pagi, itu yang saya pelajari. Kemudian makan sehat dan pola hidup sehat. Mungkin itu ya. Baik, mungkin nggak berlama-lama, coba tadi banyak yang penasaran ya terkait dengan pasti ini apa gitu ya. Kalau by definition gitu ya, singkatannya sih pas banget ya. Jadi nggak ngada-ngada gitu ya, platform for analytical system and trend intelligence, jadi pasti gitu ya. Jadi ini terkait apa mungkin kita bisa lanjut sebelum masuk ke pasti mungkin sedikit cerita gitu ya teman-teman. Next mungkin Mas siapa ini yang slideshow ya, nanti kurang lebih ini nanti saya dan tim gitu ya, tim pasti akan coba menjelaskan gitu ya apa sih pasti ini gitu ya. Jadi tentang terkait latar belakangnya, kemudian pasti itu sendiri, kemudian rencana ke depannya. Karena ini adalah soft launching dan tidak berhenti di sini karena pasti harapannya pasti ini akan bertumbuh gitu sama halnya dengan aplikasi lain gitu, Fasih gitu ya, IPAS dan seterusnya. Selanjutnya nah kita di next mungkin kita flashback sedikit ya. Tadi Pak Joko menyampaikan bahwa ini tuh
idenya lama ya, sudah lama, udah hampir 10 tahun ya. Jadi kalau teman-teman mungkin harus tahu ya, inisialnya kita ada dasar hukum Perpres nomor 132 tahun 2022 kalau nggak salah ya, tentang arsitektur SPBE. Di situ kita diamanatkan untuk membangun layanan manajemen data statistik dan diwujudkan dengan sistem infrastruktur statistik nasional. Jadi memang di atas kertas begitu ya, di atas kertas ini yang menjadikan dasar kita blueprint-nya ya. Jadi harus comply dengan proses bisnis mulai dari perancangan, persiapan, pengumpulan data sampai dengan diseminasi. Kemudian di masing-masing tahapan itu apa kapabilitasnya itu kita juga sudah terjemahkan ya, sudah dibantu oleh tim pendahulu begitu. Kemudian infrastruktur statistiknya seperti apa begitu ya. Jadi kayak di perancangan dan persiapan itu ada namanya frame register system yang di dalamnya ada 3 sistem besar ya, SPR, MFD dan iframe. Kemudian di pengumpulan kita sudah merancang gitu ya jauh-jauh hari sebelumnya integrated collection system, kemudian diterjemahkan menjadi FASIH gitu. Terus di fase pengolahan gitu, processing system ini ada 2 sebenarnya, IPAS dan MAS. Kalau dulu ya cerita sejarah gitu ya mungkin ya, MAS ini macro analysis system ini sebenarnya bagian dari IPAS ya. Sebenarnya IPAS itu besar sebenarnya, cuman untuk lebih menspesifikkan hanya untuk makro analisis jadi ekonomi, maka mencoba dipecah menjadi 2 ya supaya kita lebih fokus untuk pembangunannya, karena kalau nunggu yang besar mungkin belum nggak nyampe-nyampe gitu ya. Waktu itu seperti itu. Kemudian di analisis pun menggunakan 2 tools ini, kemudian di diseminasi ada IDS gitu ya. Nah, ini semua kan rancangan ya, blueprint di atas kertas, dan kami di tim Core Direktorat Sistem Informasi Statistik diamanahkan gitu ya oleh Pak Joko untuk bisa membumikan ini gitu ya, melahirkan ini tuh bagaimana gitu ya. Coba next Mas Bung Bas ya. Next, mungkin kita coba sedikit kenalan ke di Core itu ngerjain apa aja gitu ya. Karena saya lama di pengolahan gitu ya, kalau pengolahan ratusan gitu ya aplikasinya, cuman ya satu-satu bikinnya, satu dibangun satu-satu gitu ya. Saya masih ingat dulu di direktur sebelumnya gitu ya, cita-citanya membangun satu platform gitu ya yang meringankan pengolahan gitu, jadi nggak perlu bikin satu-satu gitu. Itu dulu pikirnya masih jauh, angan-angannya jauh gitu ya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kita bisa mewujudkannya dengan ICS, kemudian rebranding menjadi FASI. Jadi pertama adalah FASIH gitu ya. Ini urutannya nggak bermaksud ini ya ranking peringkat gitu enggak ya. Jadi naming aja. Jadi pertama FASI ini rebranding dari ICS dulu ya. Alhamdulillah terima kasih supportnya teman-teman semua termasuk tim infrastruktur ya untuk aplikasi-aplikasi di Core, kemudian ada tim pengujian juga sehingga FASI sudah untuk membesarkan FASI gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang 1 sampai 8 ini juga sama-sama kita bisa besarkan gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah IPAS tadi ya, Integrated Processing Analysis System. Nah, ini juga sebelumnya belum launching Pak Joko ya, tapi sudah digunakan. Jadi sudah digunakan dan rencana ya kami mungkin akan rebranding. Jadi kami akan membuka juga Mas Billy dan teman-teman semua mungkin ide-ide ya nama apa gitu ya. Kalau habis FASIH kemudian pasti terus apa lagi gitu ya. Mantap gitu ya. Nggak tahu apa lagi gitu ya. Nah, ini ke depannya karena ini sangat luas. IPAS ini sangat luas itu ya jangkauannya, penggunaannya juga dan tentunya dukungan infrastruktur nanti mungkin tahun depan pada saat sudah siap ini akan dipromot ke semua kegiatan statistik di BPS. Kemudian ketiga adalah PASTI sendiri gitu ya, Platform for Analysis dan Trend Intelligence. Jadi awalnya ini MAS tadi ya teman-teman, MAS kemudian menjadi PASTI dan memang ini mendapatkan perhatian yang cukup besar gitu ya, terutama dari neraca gitu, karena sebelum rilis pun itu nama itu sudah terbawa gitu ya di gedung 3 lantai berapa 2 apa 3 ya sudah terbawa-bawa sehingga kita di SIS gitu ya, alhamdulillah difasilitasi gitu loh untuk soft launchingkan aplikasi ini gitu. Sementara aplikasi yang lain ya kita menunggu sponsor mungkin ya sponsor lain. Jadi ini makanya sempat
ramai gitu dibicarakannya. Kemudian yang keempat adalah FRS, Framework Register System gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat ini justru di paling depan sebenarnya mendukung yang persiapan tadi. Dan ini juga sedang berjalan gitu ya. Mbak Mei ini apa project leadernya, di dalamnya ada MFD, iframe dan SBR. Nah, ini sedang dalam tahap pengembangan, kemudian ada juga yang sudah mulai rilis, cuman mungkin parsial ya, kami belum bisa satu persatu itu melakukan soft launching gitu ya. Nantilah kita kalau ada kesempatan nih dari SIS, mungkin kalau ada kelonggaran anggaran ya, kita bisa merilis beberapa aplikasi-aplikasi yang memang sudah harus rilis. Kemudian ekspor impor ini juga sudah mulai pecah telur juga gitu ya di beberapa bulan ini digunakan untuk pengelolaan data ekspor impor. Ya, ekspor impor kan kita dapatkan administratif data ya sebenarnya, bukan data survei gitu ya. Dan bagaimana kita mengelolanya, menjaga datanya. Jadi challenge-nya di ekspor impor, data ekspor impor ini pertama adalah besaran datanya, volumenya, kemudian ininya apa namanya, menjaga kerahasiaan datanya sampai sebelum rilis ini benar-benar secure gitu ya. Ini dibantu oleh teman-teman dari infrastruktur. Terima kasih. Kemudian ada big data. Nah, big data namanya big, benar-benar big data ini sebenarnya banyak sekali di dalamnya gitu ya, teman-teman. Kegiatannya mungkin tahun depan kalau ada yang ingin bergabung gitu ya. Jadi ada MPD, mobile positioning data, saat ini yang digunakan adalah untuk tourism gitu ya, pariwisata, kemudian untuk mendefine metropolitan area, jadi untuk mengetahui mana sih yang layak menjadi misalnya Jabodetabek kah atau Jabotabek nggak pakai D gitu ya, atau gerbang Kartasusila gitu ya. Jadi mendefine itu berdasarkan data-data MPD. Kemudian ini sedang akan berjalan ada MPD untuk menghitung pola volume transportasi ya, pergerakan orang seperti itu. Kemudian ada pengembangan AI, tadi Pak Joko menyebutkan juga ini penting ya, dan AI ini akan ada di masing-masing ini sistem ini 1, 2, 3 sampai 6, 8 ini akan diimplementasikan. Kemudian pertukaran data juga, jadi kami diamanahkan juga untuk menerima ini sebenarnya bukan membagikan, tapi kami sifatnya adalah menerima kemudian untuk disimpan ya ke dalam server kita. Terus scraping juga ini sesuatu yang hal yang baru dan akan diterapkan untuk sensus ekonomi kita. Kemudian ada Sadewa. Nah, Sadewa ini singkatan ya teman-teman semua, Sistem Audit dan Dokumentasi Evaluasi Kualitas Data. Jadi itu menjaga kualitas data. Ini subject matter-nya di analisis ya. Jadi ini sebenarnya menggabungkan beberapa sistem menjadi satu sehingga kualitas data kita bisa lebih terjaga gitu ya. Jadi itu kita identifikasi risk-risknya, kemudian yang menjadi gate kualitas ya, kemudian bisa dimonitor juga di situ dan dinilai di situ. Dan yang terakhir adalah PMSE, jadi perdagangan menggunakan sistem elektronik ya. Nah, ini yang high priority, super priority gitu ya, karena begitu terganggu sedikit, ini ada teman-teman tim yang di PMSE ini pasti akan susah tidur gitu ya, karena akan digangguin terus gitu. Jadi ini bekerja sama, jadi beberapa sistem ini ada yang untuk pengumpulan data tetap menggunakan yang lain, jadi tidak membangun sendiri. Jadi di PMSE ada pengumpulan data juga, itu menggunakan FASI. Kemudian ada pengelolaannya, PMSE membuat portal sendiri, seperti itu ya. Jadi sama di beberapa sistem ini mungkin di ekspor impor juga menggunakan FASI dashboard. Jadi ini saling berhubungan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak perlu membuat sendiri untuk pengumpulan data, karena sudah ada di FASI maka menggunakan FASI. Untuk processing begitu, kalau sudah ada di IPAS maka menggunakan IPAS. Oke, next. Nah, sekarang mungkin karena lebih fokus ke pasti ya. Kenapa pasti gitu ya. Next. Kenapa pasti? Oh, ini. Ya, ini foto kemarin pada saat acaranya rekonsiliasi sebenarnya, tetapi disisipkan di dalamnya adalah soft launching. Dari Pak Joko alhamdulillah bisa hadir di sana, dirilis oleh Pak Deputi Nas. Kemudian ini anggota timnya begitu ya. Itu ada yang tahu nggak kenapa Ika bawa laptop tuh? Isinya Mas Rahman. Jadi Mas Rahman karena berhalangan hadir di hari itu pembukaan, maka kami tetap ingin menghadirkan Mas Rahman gitu ya, Abdul Rahman, karena beliau ini yang paling senior di MAS ini karena mengikuti perjalanan dari awal gitu ya, 2019 ya sampai sekarang. Jadi ada
Mas Rahman yang di laptop, kemudian kalau kita dari kanan ada Agung Baskara, Agung Bas, kemudian Agung Senior, ada Ika, kemudian ada Laili dari JKD ya, kemudian Ladisa dan Mbak Diah. Mudah-mudahan segitu ya, ada yang belum sebut, nanti tinggal ditambahin ya. Oke, next. Ini itu foto itu sebelum saya sakit. Saya kalau lihat foto itu, aduh, ya alhamdulillah bersyukur sekarang udah sehat kembali. Jadi pasti ya sebuah platform aplikasi yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, karena kan ini untuk neraca ya. Neraca itu sumbernya nggak dari survei saja gitu ya, dari ada beberapa data gitu, dari daerah juga, dari kementerian, dari subject matter juga, dan juga fenomena. Ya, jadi untuk menjelaskan informasi, memberikan informasi analitik yang akurat. Jadi datanya ngomongnya begini, oh relate ternyata fenomenanya. Kemudian fungsinya ya kalau IPAS tadi processing untuk semua data ya, tapi kalau di Pasti ini difokuskan untuk makro saja, untuk data makro dan menganalisis tren. Jadi ini pesannya Pak Joko juga dimasukkan trend intelijen. Jadi meskipun ini mungkin saat ini belum tersedia ya, tapi itu menjadi sesuatu yang kita harus bangun di dalam Pasti ini. Jadi fokus ke data makro berbasis KA ya, kecerdasan analitik, mungkin untuk melakukan machine learning ya, dan dari analisis data yang sudah ada, mungkin trennya ke depan seperti apa, itu akan tersedia di Pasti. Kemudian pastinya adalah untuk mendukung kebijakan publik ya, jadi menyediakan insight pengambilan keputusan strategis pemerintah. Jadi pada saat keluar nih pertumbuhan ekonomi sekian gitu, nah itu di Pasti itu harapannya sudah ada gitu beberapa data-data pendukungnya gitu, karena selama ini dilakukan sangat manual ya, jadi daerah teman-teman daerah dan di subject matter pusat itu mengupload gitu ya, melalui WA, melalui share folder begitu ya, kemudian diolahnya pun sangat-sangat manual, dan otomasi ini diharapkan tersedia di Pasti. Next, kenapa sih di rebranding ya? Next, jadi ya rebranding pastinya untuk memperbarui sistem ya. Jadi sampai dengan beberapa bulan yang lalu ya, kami masih dikejar-kejar dengan MAS ini, harus dipertanggungjawabkan karena waktu itu ada pengadaan yang dilakukan gitu ya untuk MAS ini. Padahal sudah tidak dipelihara lagi, bahkan sudah dibangun ulang gitu oleh tim MAS gitu ya. Jadi kami merasa perlu untuk melakukan rebranding ini gitu ya. Kemudian rebranding juga sekalian untuk meningkatkan relevansi gitu ya. Jadi relevansi TI ya kan sekarang udah base-nya AI, sementara di sistem yang lama ya nggak memungkinkan untuk itu ya. Dan Pasti diharapkan meningkatkan efisiensi kerja untuk mendukung analisis yang akurat. Di Pasti sendiri ada pesan juga yang menyemangati kami gitu ya, karena mengingat perjalanannya yang panjang gitu ya. Jadi kami merasa pasti bisa lah, kita ini bisa bikin sistem ini pasti bisa gitu. Jadi ini selain tadi kegunaannya, jadi ini juga menyemangati kami. Dan juga kalau dari sisi subject matter ya, merasa kan di Pasti ini sebenarnya angka estimasi gitu ya. Kok ada pasti gitu. Ya, saya bilang kan ya pasti estimasi gitu ya, tapi estimasi yang tadi akurat gitu ya. Mungkin itu pendukungnya. Fiturnya apa aja banyak ya, nanti mungkin Mas Rahman akan menjelaskan. Fitur antarmukanya juga akan berubah. Kemudian fungsionalitas ya, ada beberapa perubahan di core ya, perubahan inti di MAS ini yang harus dibangun, makanya memang benar-benar harus rebranding. Kemudian di sana nanti juga harapannya yang pertama AI diterapkan adalah untuk virtual assistant ya, virtual assistant karena ini menu-menunya banyak, cara-caranya juga banyak. Jadi nanti yang pertama kali diterapkan pastinya ada virtual assistant dan juga tutorial berbasis AI. Next. Nah ini journey-nya dari 2000, mungkin sebelumnya ada 2014 yang di atas kertas tadi, 2019 mulai bangun gitu ya oleh pihak ketiga, kemudian 2020 sebenarnya rilis ya untuk mereka, tapi nggak langsung bisa digunakan karena ternyata ada beberapa permintaan dari neraca yang tidak bisa diakomodir di MAS ini, dan banyak drama lah gitu ya. Kemudian pembangunan bahkan tim pengolahan juga sempat ikut gitu ya dulu di core gitu ya, tapi ini nggak berjalan dengan baik karena belum menjadi prioritas gitu ya, baik di subject matter maupun di kita gitu ya. Sehingga tahun 2023
Mas Rahman nih dan tim mencoba meredesain gitu ya. Ada kebutuhan lagi selain untuk PDB, untuk NIT. Terus 2024 dikembangkan. Nah, kita mulai mikir nih karena harus diperlukan ini oleh pimpinan begitu ya, untuk melihat monitoring dulu deh gitu ya. Monitoring datanya, mana yang sudah masuk, mana yang belum gitu ya. Yang dasar-dasar akhirnya kami menyusun, padahal kan menunya banyak gitu ya di Pasti ini. Tapi kami mereprioritas lagi gitu ya, menyusun lagi mana yang harus. Nah, jadi kita memang harus rilis, tetapi agile tadi. Agile-nya nggak yang berubah-berubah, tapi kita punya gedenya, cuman agile-nya itu ini dulu yang kita rilis, soft launching ini dulu, kemudian rilis kedua menu ini, dan seterusnya. Rencana sih 3 tahap ya Mas Rahman ya, mudah-mudahan nanti bisa dipenuhi. Oke, mungkin itu dari saya, teman-teman semua, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Rahman untuk penjelasan lebih detail terkait dengan Pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rahman. Ya, terima kasih Bu Idya. Semoga selalu sehat, Bu. Ya, ya baik. Izin teman-teman langsung saya lanjutkan. Berikutnya terkait dengan modul tadi udah disampaikan sama Bu Idya bahwa di Pasti ini targetnya ada banyak modul yang di awal nanti di rilis awal ini baru kita launching beberapa gitu. Nah, keseluruhannya ada manajemen akses pengguna, terus metadata, kerangka kerja, sumber data, termasuk manajemen proyeknya bagaimana, dan pemilihan data dasar, rekonsiliasi untuk koherensi, log aktivitasnya per user, kemudian untuk diskusi dan komunikasi dan indikator. Nah, ini yang secara keseluruhan dari semua modul ini nantinya untuk mendukung seluruh produk neraca nasional yang ada dihasilkan oleh neraca gitu, yang ada di SNA System of National Account, di buku besarnya, buku panduan neraca gitu ya. NIT ini banyak istilah-istilah yang aneh di sini, mungkin nggak familiar di kita. NIT ini neraca institusi terintegrasi, itu neraca besarnya lah. Kalau di akuntansi itu buku besarnya gitu. Ini NIT itu buku besarnya, terus SUT itu bagian dari neraca 1 dan 2, tapi lebih detail gitu ya, untuk melihat supply and use table. Kemudian PDB ini sebenarnya hasil akhir penghitungan dari NIT maupun SUT itu. Kemudian tabel IO, SNSE, sistem neraca sosial ekonomi, yang melihat nanti misalkan untuk analisis kebijakan, dampak kebijakan secara makro gitu, pakai itu, termasuk untuk mendukung neraca satelit yang ada, atau neraca tematik istilahnya kalau saat ini. Misalkan neraca UMKM, neraca pariwisata, neraca apalagi gitu ya, misalkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu modul-modulnya yang keseluruhan. Kemudian di next. Nah, di versi awal ini, versi 1.0 kami nyebutnya ini baru 4 modul ini yang kita rilis gitu ya. Yang kita rilis baru untuk akses penggunanya, gimana kita mengaksennya, kemudian manajemen metadata, kita mengelola sumber data dan fenomena, dan menampilkannya gitu. Jadi kalau dari proses bisnis GSBPM gitu, untuk Pasti ini mendukung dari mulai awal sampai evaluasinya, ini kita potong di awal ini dari depan dan belakangnya dulu gitu. Di tengah-tengahnya kita belum rilis gitu. Dan secara produk neraca yang kita support untuk versi awal ini baru untuk PDB-nya. PDB baik itu PDB lapangan usaha maupun PDB pengeluaran gitu ya. Kemudian dari sini berikutnya mungkin lebih detailnya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya untuk di manajemen akses pengguna itu ada banyak sebenarnya, ada banyak
role-role yang kita siapkan, tapi belum semua role yang kita gunakan di rilis awal ini. Dan proses akses penggunanya ini, manajemen akses penggunanya ini kurang lebih sama dengan sistem-sistem yang lain. Jadi kita masukkan dulu pegawai ke dalam sistem, kemudian nama pegawai itu, user itu kita assign ke role tertentu gitu ya. Kemudian untuk metadata, modul manajemen metadata ini berisi yang master itu adalah master klasifikasi maupun kode klasifikasi, termasuk dengan level-level kode klasifikasinya dan konkordansinya, atau kalau di neraca familiarnya dengan konkordansi istilahnya. Kalau di diseminasi itu istilahnya korespondensi kode gitu. Korespondensi. Kalau di kita lebih familiar dengan bridging gitu, code bridging lah. Nah, itu menyimpan kode klasifikasi dari banyak jenisnya, kode-kode wilayah, karena di neraca itu banyak menggunakan base-nya adalah kode klasifikasi. Jadi kode klasifikasi yang ada kita gunakan kode wilayah, kode sektor institusi, kode aktivitas ekonomi, yang contohnya KBLI gitu ya, kode komoditas KBKI, dan kode-kode aset, kode banyak jenis-jenis kode lain, termasuk dengan kode mata uang maupun satuan. Jadi satuan saat ini kami di Pasti menggunakan kode standar satuan tersendiri gitu ya, kita masukkan ke dalam sistem karena base-nya harus kita klasifikasikan, jadi kita masukkan dulu ke sistem. Di kami juga sudah kami siapkan mekanisme kalau nantinya ini terkait dengan metadata management system, ini belum sama, kita sudah siapkan mekanisme untuk nantinya, entah mekanisme sinkron, pakai synchronize atau apa nantinya, kita diskusikan lebih lanjut dengan tim metadata gitu ya, terkait dengan metadata. Kemudian yang modul yang utama selanjutnya yang kita rilis adalah modul sumber data dan fenomena. Itu kurang lebih untuk penyiapan datanya gitu ya. Penyiapan data dari teman-teman PJK, subject matter, dimasukkan ke dalam sistem per set data. Set data ini kurang lebih satu tabulasi gitu ya. Per tabulasi data kita menggunakan mekanisme upload. Kita siapkan template Excel yang sudah dalam format pivoted yang kita standarisasi, sudah kita tentukan template-nya. Ada beberapa jenis template sana yang didesain oleh teman-teman Raca. Kemudian kita PJK mengupload di sana per set data itu. Bisa periodenya bisa tahunan, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa satu nasional, bisa termasuk sama regional juga sekaligus diupload. Jadi fleksibel sesuai dengan kode klasifikasinya tadi yang diinputkan. Dan ketika mengupload itu kita record sekaligus struktur dari tabulasinya itu dengan menggunakan kode klasifikasi apa saja yang digunakan di template itu, kita record sebagai struktur tabelnya gitu. Termasuk juga untuk mengumpulkan fenomenanya. Nah, fenomena ini di Pasti ini dilakukannya melalui upload gitu ya, upload baik itu satuan satu-satu maksudnya, atau batching langsung banyak gitu ya, banyak fenomena sekaligus. Nah, ini juga membuka pintu kolaborasi dengan tim lain yang scraping mungkin masih di Tom Core juga. Itu fenomena kita bisa misalkan bisa tarik dari sistem lain yang untuk pengembangan selanjutnya itu ya. Kemudian untuk yang modul terakhir yang keempat, dashboard. Nah, ya berisi monitoring termasuk pemasukan data ataupun perkembangan data dasar. Nah, pemasukan datanya itu by kategori untuk PDB lapangan usaha atau by komponen untuk PDB pengeluaran. Dan juga kita fasilitasi untuk monitoring menurut penyedia ataupun penanggung jawab datanya.
Nah, untuk yang data dasar itu kita fasilitasi untuk monitoring perkembangan data sesuai dengan klasifikasi yang dipilih gitu ya, klasifikasi data yang dipilih. Termasuk pertumbuhannya itu year on year atau key to key atau month to month atau data level dari nilainya sendiri. Next. Ini kurang lebih proses untuk mengupload datanya dan kita assign dulu. Pertama menambahkan user, baru admin sumber data, kemudian admin sumber data itu membuat kegiatan statistik terlebih dahulu. Kegiatan statistik itu bisa berupa survei, sensus, atau kompilasi data atau analisis gitu ya, yang menghasilkan data berupa tabulasi. Kemudian di-assign sesuai dengan role-nya. Nah, selanjutnya si user untuk operator atau pengelola data itu bisa mendownload template, input datanya, baru mengupload datanya. Kemudian sistem akan memvalidasi data. Setelah di-upload akan memvalidasi dan user bisa melihat itu di dashboard gitu ya. Kurang lebih seperti itu mekanisme untuk yang versi 1.0 ini. Kemudian next. Nah, ini role-role yang ada khusus untuk yang di versi 1.0, karena untuk totalnya kita punya 21 role untuk keseluruhan, tapi yang untuk di versi awal ini kita baru gunakan berapa ini? 10 ya. 10 jenis role. Nah, jenis role ini bisa di-assign ke yang atas itu ketika di-create produk neraca, misalkan PDB lapangan usaha, berarti dia langsung otomatis tercreate kelompok pengguna, 5 kelompok pengguna itu, dan masing-masing user bisa di-assign per kelompok kelompok pengguna di produk neraca itu. Kalau di kegiatan statistik, ketika kegiatan statistiknya di-create, dia otomatis ter-create 5 kelompok pengguna ini. Kemudian si admin sumber datanya bisa mengassign ke masing-masing kelompok pengguna di kegiatan statistik mana gitu, yang misalkan PJK tanaman pangan di kelompok kegiatan statistik tanaman pangan gitu kan, di masing-masing kegiatan statistik. Secara umum untuk penanggung koordinator itu Madya, yang nama depannya itu ada koordinatornya itu Madya, terus kalau yang nama depannya role-nya itu penanggung jawab itu berarti eselon 2. Kemudian kalau yang tanpa embel-embel itu pertama atau muda diprioritaskan. Kecuali nanti kalau sudah sampai di kabupaten kota, penanggung jawab itu bisa jadi eselon 3 atau kepala BPS kabupaten kota. Admin tugasnya mengelola untuk assignment, kemudian koordinator itu approval, pengkompilasi peninjau itu untuk pemeriksaan, penanggung jawab itu untuk approval dan pemeriksaan dan approval, kemudian pengelola atau peninjau itu untuk unduh template dan input maupun unggah datanya. Next. Ini arsitektur pasti saat ini yang disupport oleh teman-teman tim infra ini ya. Terima kasih sudah diberikan fasilitas, termasuk dengan ada beberapa environment yang dipisahkan, dev untuk testing dan untuk production. Secara umum kita untuk front end-nya menggunakan Next.js, framework dari React. Kemudian untuk back end-nya kita pakai Spring Boot, Java. Dan untuk database kita gunakan SQL Server. Kemudian untuk caching, Redis ini kita pakai untuk caching. Kemudian
kita gunakan juga untuk S3 object storage-nya. Sementara untuk test stack-nya lebih detailnya, nah ini untuk dari yang awal presentation layer-nya kita Next.js. Ini mungkin teman-teman ada yang berminat bergabung nantinya. Next.js sesuai dengan kebanyakan sistem sekarang untuk front end-nya pakai Next dan CMS pakai Mentime. Untuk testing kita gunakan Swagger ataupun Postman tool-nya. Kemudian untuk backend kita pakai Spring Boot tadi versi 3, Spring Boot 3. Dan untuk SSO, Keycloak ini untuk SSO-nya kita gunakan koneksi ke Keycloak SSO yang udah disediakan. Dan untuk data akses maupun storage-nya tadi MS SQL, ada SQL Server, Redis, dan Minio untuk nyimpen file. Sementara untuk DevSecOps-nya atau infrastruktur kita difasilitasi oleh tim infra, timnya Bang Miswar dan kawan-kawan ya, Mbak Lili dan kawan-kawan. Itu ada Kubernetes yang menggunakan OKD, dan untuk testing maupun security-nya pakai GitLab CI/CD dan juga GitHub Registry untuk menyimpan image-image dan ya ini sudah dicakup dalam Coderia. Mungkin nanti teman-teman tim infra yang akan menyampaikan terkait Coderia-nya. Dan gunakan juga Prometheus untuk melihat metrik dan Grafana. Ini digunakan oleh tim infra yang di bagian monitoring. Kemudian untuk yang reporting di front end kita pakai Mentime. Kemudian Hanson Table untuk menampilkan tabulasinya, tabel-tabelnya supaya kelihatan kecil-kecil gitu ya. Karena kita perlu menampilkan banyak. Kemudian grafiknya kita pakai Richard, dan untuk pemetaannya kita gunakan leaflet. Setelah itu dari hasil pengembangan itu kita ada beberapa ya yang mungkin bisa yang mungkin sudah digunakan oleh teman-teman juga di tim lain atau bisa kita sharing di next. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Yit ya, bahwa di 2023 kita melakukan redesign termasuk di database-nya, dari coding juga. Nah, di database-nya kita berubah menggunakan automatic system versioning gitu. Yang awalnya si versioning itu kita gunakan melalui mekanisme trigger, kemudian kita gunakan beralih ke automatic system versioning. Ini fitur yang disediakan oleh SQL Server yang bisa kita manfaatkan. Kalau di Postgre atau di MySQL itu nggak ada fitur ini. Kalau di Oracle kurang lebih namanya apa ya? Temporal validity atau temporal apa ya? Salah nama. Yang kurang lebih fungsinya sama. Jadi kita supaya tidak menyimpan data history itu di tempat yang sama gitu. Jadi history kita dipisahkan oleh automatic system versioning ini. Jadi yang kita panggil hanya yang current saja. Jadi di tabel yang current. Mekanismenya berikutnya bukan insert, tapi ketika ada pembaruan data itu mengupdate data yang di current, versi lamanya akan otomatis disimpan di tabel historinya oleh si SQL Server. Kita gunakan fitur itu gitu. Termasuk untuk query-query-nya sudah ada query bawaannya yang tinggal kita manfaatkan. Jadi kita menjaga tabel current-nya itu atau data terakhirnya seminimal mungkin gitu ya. Kita simpan yang lama-lamanya di history semua. Karena di pasti ini buat recon kan ada putaran-putarannya.
dalam satu putaran itu untuk menginsert data baru, jika kita menggunakan mekanisme insert itu bisa sampai 1 kali putaran itu bisa jutaan. Tapi karena kalau insert data banyak akan berat, jadi kalau mekanisme update akan lebih ringan. Itu versi positifnya. Cek. Nah, kemudian pas awal rilis kita punya kendala di selalu timeout, terus sama tim Infa disediakan untuk apa namanya, pemisahan jalur ya, read write gitu. Akhirnya dengan pemisahan jalur read write di DB tadi, terus dengan penambahan connection pool, dan connection pool tambahannya itu kita pisahkan read-nya, sudah kita define sendiri connection pool-nya, dan di write-nya juga kita define sendiri connection pool-nya. Alhamdulillah sudah bisa solve permasalahan timeout, selalu timeout itu. Kemudian kita juga indexing semua kolom yang digunakan untuk filter. Ini untuk performanya sesuai dengan saran dari teman-teman tim pengujian ya. Jadi kita implementasikan untuk indexing semua kolom yang digunakan untuk filter. Terus berikutnya pemecahan caching dari code. Tapi ini belum kita implementasikan semuanya. Saat ini kita caching masih per by request-nya apa di endpoint-nya. Ini karena bisa jadi itu sebenarnya sudah di-cache oleh yang request sebelumnya. Jadi makin banyak yang kita simpan di cache. Tapi kalau kita caching-nya by record, itu ketika yang sudah dipanggil oleh endpoint sebelumnya itu sudah disimpan oleh caching yang di record yang lain gitu. Jadi tidak banyak menyimpan caching. Kemudian yang kelima ini penggunaan big decimal, ini karena kami menggunakan Java di back-end-nya. Big decimal ini untuk akurasi penghitungan itu karena sebelumnya kita masih pakai float semua atau double. Setelah itu pas di cross check sama neraca itu ada beberapa yang penghitungannya beda, hasil penghitungannya beda, sehingga untuk peningkatan akurasi kita gunakan big decimal untuk di coding. Untuk yang poin ke-6 ini Sax parser, sebelumnya untuk parsing Excel pakai bawaannya POI, Apache POI, performanya agak lambat, terus kita ubah ke Sax parser pakai yang di Java, itu lumayan ada peningkatan yang signifikan gitu ya. Dan yang terakhir untuk asing, completable feature ini untuk mendetek gitu ya, mendetek apakah si asingnya ini udah selesai apa belum gitu tasknya. Jadi sebelumnya nggak tahu nih asingnya udah selesai apa belum gitu. Ya, setelah ini kita pakai completable feature. Kemudian selanjutnya, nah ke depan untuk pengembangan selanjutnya ini yang pasti 2.0 itu kita akan support untuk rekonsiliasi, dan untuk mendukung rekonsiliasi ada modul-modul tambahan yang tadinya belum ada, yaitu kerangka kerja. Itu kita mendefine supaya misalkan jumlah lembar kerja baris dan kolomnya itu berubah, itu bisa dinamis gitu. Kita support ke arah sana. Kemudian pengecekan koherensi, konsistensi data yang diubah oleh satu orang di sel yang sama itu supaya konsisten. Ketika diubah oleh satu orang, itu yang user yang lain itu kurang lebih kayak buat jadi kayak bikin Excel gitu ya. Bikin Excel yang satu ngubah gimana dengan yang lain, tapi harus melalui mekanisme persetujuan. Untuk proses rekonsiliasi, pencatatan aktivitas ini sebenarnya sudah ada, cuman kita akan rilisnya berbarengan dengan proses rekonsiliasi karena kita nggak menggunakan di backend, tapi pencatatan aktivitas ini di database, jadi kita pakai fiturnya database. Dan nanti untuk support NIT. Kemudian untuk yang versi berikutnya, versi 3.0, kita harapkan seluruh modul sudah bisa kita
rilis, termasuk dengan manajemen indikator dan pemilihan data dasar. Untuk manajemen indikator ini ketika misalkan kita ingin memberikan data kepada instansi yang berbeda, kita sudah termasuk disclosure control di sana, bagaimana penentuannya, termasuk ketika ada NDA di sana seperti apa dan penentuannya di sana. Ya, next. Ya, terima kasih. Itu dari kami 859. Semoga dengan kita sampaikan tadi ada termasuk dengan penggunaan library ataupun teknologi yang kita bisa manfaatkan bersama-sama. Kalau bisa kita sharing juga penggunaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Billy nih. Ya. Oke, terima kasih Mas Rahman. Boleh dong sekali lagi kita apresiasi lah buat tim core atas penyampaian materinya ya. Akhirnya kita bisa tahu gitu bahwa pasti merupakan sebuah platform untuk analisis data makro, analisis data tren yang dibantu oleh AI dalam analisisnya, serta nanti hasilnya akan digunakan untuk pengambilan kebijakan. Tadi juga sudah disampaikan dari Mas Rahman bagaimana histori pengembangan aplikasi pasti, teknologi yang digunakan, fitur-fitur yang ada di dalamnya, terus rencana pengembangan ke depannya itu akan gimana. Nah, semoga kita berharap aplikasi ini bisa membantu BPS dalam menjalankan tugasnya di kemudian hari gitu. Nah, mungkin kalau ada rekan-rekan yang punya pertanyaan, boleh langsung aja raise hand atau kirim pertanyaan lewat chat mengenai pasti atau apapun yang tadi telah disampaikan, bisa langsung ditanyakan. Mungkin penasaran apa yang belum menjawab gitu, atau soal teknologi atau sebagainya. Mungkin ada dari teman-teman SIS di sini. Bisa raise hand, bisa kirim pertanyaan lewat chat. Oke. Mungkin saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin tadi penjelasannya sudah jelas dari tim core sehingga teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi tim core kali ya Mas ya mengenai ini. Nah, setelah ini kita ada satu sesi lagi. Satu sesi agak beda nih dari edisi-edisi Kamis Eksis sebelumnya. Yaitu kita ada sesi games dan hadiah untuk kali ini. Oleh karena itu langsung aja kepada yang bertugas, Gung Bas, boleh langsung di-share untuk sesi games dan hadiah ini. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini ada hadiah gitu sesi kali ini. Jadi mungkin teman-teman masih harus menyimak sampai akhir ini. Hadiahnya apa ya kira-kira? Oke, masih ada 86 orang nih. Oke, ini gamesnya bisa join Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk mendapatkan hadiah menarik nantinya di sesi kali ini. Langsung aja. Tampilannya nggak kode tadi, Gung. Nah, ini. Langsung aja join Kahoot di sini. Sudah dapat spoiler nih, hadiahnya menarik sini. Patut untuk diperebutkan. Yuk, boleh langsung aja join Bapak Ibu. Peserta pertama. Ini pertanyaannya seputar apa, Gung? Kalau boleh tahu, Gung.
pertanyaannya seputar yang tadi sama ada beberapa Oke, pertanyaan spesial. spesial. Oke. Berarti kalau nyimak oke lah, apa gampang lah harusnya tadi ya. Yoi, betul kan? Kita absen dulu nih. Ada main dulu, ada Bagas Waras, ada pemain pingpong. Pasti ikut juga nih. Pasti ada BPS 1. Real kah ini? Oke, kita tunggu, masih 20 orang nih. Kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi sampai 9.06 langsung kita mulai. Boleh nih, ada hadiahnya guys. Boleh kalau mau join. Terus bertambah. Oke, ini udah 9.06. Gimana? Mau mulai aja, Gong? Kita tunggu lagi 5 orang nggak? Kayaknya ini max-nya 40 orang deh. Oke deh, 40 orang tercepat. 40 orang tercepat ya. Udah 36, 4 lagi. Mary Market lagi pilek. Wah, lagi pilek. Musim sakit juga ya ini ya. Ini ada yang kepisah juga nggak? Saya siapa? Waduh. Saya siapa? Ya nambah lagi nggak nih? Ya, mentok nih 36 nih, nggak nambah nih. Oke. Nah, Kita mulai aja lah ya. Satu lagi 37. Hitung sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah start. Let's go. Oke, start. Oke, Kamseksis. Edisi 73. Pertanyaan pertama adalah pasti adalah singkatan dari apakah Platform for Analytical System Technology Information, Platform for Analytical System and Trend Information, Platform for Analytical System and Trend Intelligence? Masa ya salah? Masa sih salah sih? Ya, masa pertanyaan pertama udah salah. Pertanyaan pertama masa? Masih ya? Oke. Nice try ya, bener ya, Platform for Analytical System and Trend Intelligence. Next. Klasemen pertama Obi-Wan Kenobi. Wah, ini fans Star Wars nampaknya ini. Lanjut aja. Pasti adalah aplikasi yang digunakan untuk
Analisis data makro dan tren, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menyediakan analisis komprehensif, atau semua benar? Oh, jawabannya semua benar ya. Semua benar. Semua benar. Wah, sayang sekali 20 orang. Hmm. Siapa ini klasemennya? Oke, lagi pilek langsung naik. Melesat. Next, pertanyaan selanjutnya. True or false? Website pasti dapat diakses di pasti.apps.bps.go.id. Emang itu URL-nya? Yakin nggak yang lain? Oke, true ya. Dari pasti.apps.bps.go.id. Next. Gimana nih klasemennya nih? Oh, bukan saya naik. Oh, 4 poin doang dari lagi pilek digeser. Let's go. Rencana pengumuman pasti yang sudah disusun nih adalah hingga versi Ini udah 1, berapa kali bisa 2, juga. 3, 4. Oke, versi 3.0 yang benar ya. Selanjutnya. Wush, kegeser Ganti semua semua. ini. Kayak masih long way to go. Tarian apa yang pasti? Wah, ini nggak mungkin materi tadi dong. Wow, kok jawabannya susah? Alias Oke, bener semua nggak? nah ini cepet-cepetan nih yang kayak gini nih, yang udah obvious nih langsung aja. Next. Modul dashboard yang sedia di pasti mencakup produk neraca. Nah, ini agak susah nih. Agak susah nih. Satelit, PDB, NIT, SUT. PDB ya. Oke. Oke, next. H1 ya, temannya H0 masih di pucuk klasemen nih. Pembangunan sistem analisis makromas telah dilakukan sejak tahun. Nah, ini yang disampaikan Bu Idyah di awal tadi ya. Iya, betul kan. Tuh, 2019. 2019. Jawabannya benar. Next. Masih H1. Pertanyaan selanjutnya true or false ya ini ya. Modul manajemen metadata akan dikembangkan pada pasti 2.0. True or false? Jawabannya adalah false. Gimana nih klasemennya nih? Masih H1 ya. Si H1. Baterai apa yang berasal dari Timur Tengah? ABC, Energizer, Everready, atau Alkalin? Alkalin jawabannya ya. Lanjut. Iya, satunya kegeser. Satu kegeser dengan pertanyaan receh. Next. Berikut yang bukan merupakan tagline pasti. Hah, mana nih?
Fokus data makro berarti kecerdasan analitis. Yang bukan ya guys ya, yang bukan. Iya, yang bukan. Informasi akurat dan terpercaya. Oke, 3 tadi yang disampaikan di slide juga ada. Iya, Next. betul. Berikutnya adalah text tag yang digunakan di pasti kecuali Oke. Postgre. Iya, Postgre. Hampir semua betul. Wis, Oh, mantap. kegeser. Tapi kegeser. Next. Bagian apa yang kalau sering dibuka bikin laptop kita sakit? Visual Studio Code buat meriang. Oke. Ya, Wih, Windows. Aduh, salah. Semua terprovokasi. Ini kalau kebanyakan buka Windows nanti masuk angin kan? Karena Keba- Windows. Kebanyakan buka jendela, ya. Wow. Mencerminkan ya Kak, buka Visual Studio Code semua. Iya, sumber lara. Pasti menggunakan SAX parser untuk melakukan parsing file Excel yang diunggah pengguna. Apakah itu benar? Oke, Jawabannya adalah true. true. Dua soal terakhir Kak. Dua soal terakhir ini ya. Berikut inovasi dari pasti yang bisa digunakan di aplikasi lain kecuali penggunaan XML untuk asing, terus penambahan connection pool, misalnya database, pemecahan caching by record. Nah, ini dikira-kira aja ya, mungkin apa yang cocok ya buat aplikasi lain ya. Oke, Wah, 9 yang menggunakan benar big Kak. decimal. Oke. Ini big decimal untuk penghitungannya, bukan untuk Oh. asingnya. Oh. Oke. Oke, soal terakhir. Siapa nih? Quertica Hut 1000 selisihnya, kita lihat. Barang apa yang kalau dibalik jadi rusak? Masa iya sih? Salah sih. Masa iya sih salah sih? Nah, sebagian besar benar. Jokes old as time. Oke, klasemen terakhir yang juara adalah, kita ada 5 pemenang ya guys ya kali ini ya. Ini ambil 3 dulu. Bukan saya. Dan pemenangnya adalah QWERTY. Selamat para pemenang. Selamat. Nah, ini ada 5 pemenang di sini. Untuk teman-teman yang merasa menang, mohon di screenshot lalu menghubungi Mbak Sekar ya, Mbak Sekar Ramawati untuk mengambil hadiah kuis kali ini. Sekali lagi bisa di screenshot buktinya, nanti kalau ini akun saya tadi pakai ini, langsung menghubungi Mbak Sekar habis acara ini ya. Oke, terima kasih Agung untuk kuisnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, setelah kuis ini kita satu hal dulu ya, sebelum penutupan kita mulai dokumentasi dulu dong. Jadi teman-teman bisa on cam terlebih dahulu yuk. Untuk dokumentasi kegiatan ini sebelum kita bubar, boleh
minta bantuannya untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, untuk petugas yang bertugas teman-teman, Eca ya, boleh dibantu Eca untuk dokumentasinya di screenshot. Oke, boleh nih on cam dulu teman-teman sebelum lanjut bekerja nih. Oke, mungkin kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, aman Cak? Oke, terima kasih teman-teman. Dengan di screenshotnya slide terakhir tadi, berakhir pula acara kita di pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita telah membahas mengenai pasti, terus apa aja fiturnya, pengembangannya gimana, ke depannya akan digunakan seperti apa. Saya sekali lagi mewakili panitia meminta maaf atas kekurangan yang ada di pagi hari ini. Serta terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang telah hadir dalam acara Kamis Eksis edisi ke-73. Juga special thanks kepada tim Core yang telah menyampaikan materinya di pagi hari ini. Akhirnya saya Billy pamit. Beli pompa ketemu Jaja Miarja. Sampai jumpa dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Izin live.